Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valencia Zaira Azahra dari Rombel K4 S1 Manajemen dengan NPM 2440103176. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan PJBL saya dengan judul Analisis Keuangan PT Mahaproperti Indonesia Tbk. Yang pertama ada profil PT Mahaproperti Indonesia. Perusahaan ini merupakan bagian dari Mayapada Group yang didirikan pada 5 Maret 2024. Perusahaan ini bertransformasi dari sektor bisnis perdagangan menjadi pengembangan properti dan real estate. Kemudian proyek unggulannya yaitu The Kahyangan, Simprung Signature, The Grand Maja, dan Tanjung Layar Beachfront. Struktur kepemilikan sahamnya dibagi menjadi dua, yaitu corporate dan individu dan publik. Untuk corporate sendiri dari PT Mayapada Gasih dan PT Mayapada Properti Indonesia. Untuk kepemilikan individu dibagi menjadi kepemilikan pribadi, keluarga, dan juga masyarakat publik. Selanjutnya, kajian kinerja. NUWC-nya menunjukkan di angka negatif 400.024,71 juta sekian. Untuk TOC-nya berada di angka negatif 400.021,31 sekian. Kemudian di bagian NOPAT mengalami kenaikan dari tahun 2023 sampai 2024 yang sangat signifikan. Kemudian matriks fundamental keuangan. Di bagian profitabilitas, BEP dan ROI mengalami penurunan, sedangkan ROE dan OPM mengalami kenaikan. Di bagian manajemen aset, keseluruhannya mengalami kenaikan, dan di likuiditasnya juga mengalami kenaikan, namun di angka lambat dan juga masih berada di angka negatif. Untuk nilai pasar, price to earning-nya mengalami penurunan karena rugi bersaham. Untuk price to book dan market to book berada di angka 16,10. Analisis resiko dibagi menjadi 3, yaitu sistematis, operasi, dan spesifik proyek. Di bagian sistematis itu ada key metrics, dan resiko operasi itu ada karena ini merupakan properti, dan resikonya itu yaitu dari PBB, beban bunga, biaya pemeliharaan, dan penyusutan. Untuk resiko spesifik proyeknya dikarenakan keterlambatan jadwal konstruksi, gagal bayar cicilan konsumen, dan sengketa lahan dan izin lambat. Kemudian WACC versus ROI. ROIC itu mengalami kenaikan di tahun 2024 menjadi 0,107% dari 0,059% di tahun 2023. Untuk WACC-nya di tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 10,20% dari 9,29% di tahun 2023. Kemudian struktur modalnya dibagi menjadi dua, likuiditas dan ekuitas. Di bagian likuiditas itu mengalami kenaikan. Kemudian di ekuitas juga mengalami kenaikan, namun dominannya menyusut. Selanjutnya, kebijakan dividen itu 100% labanya ditahan. Kemungkinan karena dua faktor, dari sahamnya yang menurun dan menghindari terjadinya utang baru. Untuk kesimpulannya, yang pertama ada pertumbuhan NOPAT. Laba operasionalnya mengalami kenaikan yang menunjukkan efisiensi operasionalnya sangat impresif. Kemudian manajemen aset, perputaran persediaan dan piutangnya itu meningkat yang menandakan aset lebih produktif. Selanjutnya, tantangan nilai. EVA dan profitabilitas masih di angka negatif, ROIC masih jauh di bawah WACC yang menandakan belum adanya nilai tambah bagi investor. Saran dari perusahaan ini yaitu mempercepat proyek untuk mengembalikan posisi rugi menjadi laba, kemudian penguatan likuiditas untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang melampaui aset lancar. Berikut referensi yang saya gunakan untuk menyusun laporan PJBL tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.